Pengadilan Negeri Kalianda melaksanakan eksekusi lahan milik PT PN 1 Regional 7 di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Selasa 31 Desember 2024. Lahan tersebut merupakan bagian dari HGU nomor 16 tahun 1997 seluas 4.984 hektar atas nama PT PN 1 Regional 7, sebelumnya PT PN 7, yang sudah dikuasai oleh masyarakat okupan selama lebih dari 3 tahun. Proses eksekusi yang merupakan perintah putusan pengadilan dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Ahmad Letondot Basirin di lokasi dan di hadapan para pihak. Dari pihak penggugat tampak hadir Ciraden dan beberapa masyarakat okupan. Beberapa okupan mengaku dibohongi oleh oknum LSM Pelita dengan menerbitkan surat sporadik atas lahan tersebut dengan menggunakan instrumen pemerintah desa Natar Ceki Kepala Desa Natar. Padahal, lokasi lahan tersebut berada dalam wilayah teritorial Desa Sidosari. Dari pihak tergugat, yakni dari manajemen PT PN 1 Regional 7 hadir manajer kebun Rejosari Rusman Ali Yusuf, turut hadir dan menyaksikan eksekusi. Camat Natar Supiah, Kepala Desa Sidosari Fadil Irawan alias Pungut. Sedangkan untuk membantu pengamanan eksekusi, Pengadilan Negeri Kalianda dikawal oleh personel pengamanan BKU, TNI, dan Polri, dan Satpol PP dari Kabupaten Lampung Selatan yang mendapatkan perintah pendampingan eksekusi dari Bupati Lampung Selatan. Untuk memastikan proses eksekusi berjalan lancar, perusahaan juga meminta bantuan khusus dari TNI Korem 043 Gatam, yang selama ini juga sudah membantu pengamanan teritorial dan perusahaan. Sejumlah personel dari Korps Marinir juga tampak bersiaga menjaga kelancaran eksekusi. Sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi, Ahmad Letondot membacakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, yakni putusan nomor 2 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PN KLA junto putusan PT Tanjung Karang nomor 69 garis miring PDT garis miring 2022 garis miring PT TJKJO putusan MA nomor 4354 K garis miring PDT garis miring 2024. Ahmad Letondot dalam keterangannya mengatakan, dengan proses hukum berupa eksekusi real ini, lahan yang diserobot okupan seluas 75 hektar lebih ini, dengan demikian kembali menjadi bagian dari lahan hak guna usaha atau HGU PT PN 1 Regional 7 nomor 16 tahun 1997. Untuk membacakan penetapan terhadap objek antara PDPN melawan Mas Dani terkait eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan nomor 4 garing PDT.X garing 2024 garing PN Kalianda junto nomor 2 garing PDT.G garing 2022 PN Kalianda junto nomor 69 garing PDT.2022 PT Tanjung Karang dan junto nomor 4354 kasasi garing PDT 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda setelah membaca 1. Surat permohonan eksekusi tanggal 21 Mei 2024 dari Adik Lydia Trimari, Sarjana Hukum dan kawan-kawan, kuasa hukum PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 berdasarkan surat kuasa nomor RHA/RH garing SKK garing 2024.04.29-1 tanggal 29 April 2024 yang beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 300 Kota Bandar Lampung, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata nomor 2 garing PDT.G garing 2022 garing PN Kalianda tanggal 27 Juni 2002 dan turunannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perihal permohonan eksekusi terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak guna usaha nomor 16 tahun 1997 dengan gambar situasi nomor 9 dan 10 garing 1974 tanggal 20 Maret 1974 seluas 4.984,41 hektar merupakan aset milik PT PN 7 dalam perkara perdata antara PT Perkebunan Nusantara 7 berkedudukan di Jalan Tengku Umar nomor 300 Kedaton Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi melawan 1. Mas Kamdani beralamat di Dusun Sumber Sari Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan yang selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 1. 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
kurung buka ATR kurung tutup BPN kantor wilayah Lampung berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2. 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Lampung Selatan bertempat di Jalan Indra Bangsawan nomor 2 Waikurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. 4. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan Lampung Selatan berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Lampung Selatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 4. 2. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Agustus 2024 nomor 4 garing pen titik an maning garing 2024 garing pen Kalianda tentang An Maning. 3. Berita acara An Maning nomor 4 garing BA titik An Maning garing 2024 garing pen Kalianda tanggal 9 Agustus 2024. 4. Berita acara An Maning nomor 4 garing BA An Maning 2024 tanggal 20 Agustus 2024. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 September 2024 nomor 4 garing PDT titik eksekusi garing 2024 garing PN Kalianda tentang Kosta Tering. 6. Berita acara Kosta Tering tanggal 12 September 2024. 2. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 2 garing PDT garing titik PDT titik G garing 2022 PN Kalianda tanggal 27 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam konvensi dalam eksepsi, menolak eksepsi dan tergugat 1 dari tergugat 1 konvensi, tergugat 2 konvensi, tergugat 3 konvensi, dan tergugat 4 konvensi untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya dalam rekovensi, mengabulkan gugatan penggugat rekovensi untuk sebagian, menyatakan tergugat rekovensi, menggugat konvensi, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat rekovensi, tergugat 1 konvensi. 3. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat alas hak tanah yang dimiliki oleh penggugat rekovensi garing tergugat 1 konvensi, yaitu sertifikat hak guna usaha nomor 16 tahun 1997 dengan gambar situasi nomor 9 dan 10 garing 1974 tertanggal 20 Maret 1974 seluas 4.984,41 hektar merupakan aset milik PT PN 7. 4. Menyatakan tergugat rekovensi garing penggugat konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek gugatan. 5. Menghukum tergugat rekovensi garing penggugat konvensi dan atau pihak lainnya yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat rekovensi garing tergugat 1 konvensi seketika dan tanpa syarat apapun. 6. Menolak gugatan penggugat rekovensi untuk selain dan selebihnya dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi garing tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.836.000. 3. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 69 garing PDT garing 2022 garing PT Tanjung Karang tanggal 30 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menerima permohonan banding dari kuasa pembanding garing penggugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 2 garing PDT titik G garing 2022 garing PN Kalianda tertanggal 27 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut, menghukum pembanding garing penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. 4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4354K garing PDT garing 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Mas Kamdani tersebut, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Menimbang bahwa pemohon eksekusi adalah pemenang perkara nomor 2 garing PDT G garing 2022 PN Kalianda tanggal 27 Juni 2022 dan turunannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Menimbang bahwa pemohon eksekusi adalah pemenang perkara nomor 2 garing PDT G garing 2022 PN Kalianda tanggal 27 Juni 2022
dan turunannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa permohon eksekusi pengosongan objek tersebut di atas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 2/PDT-G/2022 PN Kalianda dan turunannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh pemohon eksekusi dikarenakan objek eksekusi tersebut sampai sekarang masih belum diserahkan kepada pemohon selaku pemenang, melainkan tetap dikuasai oleh para termohon eksekusi. Menimbang bahwa para termohon eksekusi telah dipanggil menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024 guna diberikan teguran agar para termohon eksekusi dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak dilakukan teguran segera menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada pemohon eksekusi, dan atas panggilan tersebut termohon eksekusi 1, termohon eksekusi 2 tidak datang menghadap dan juga tidak hadir kuasanya yang sah dan mewakilinya. Menimbang bahwa dalam perkara perdata gugatan nomor 2/PDT-G/2022 PN Kalianda, para termohon eksekusi masih tidak mempunyai itikat baik. Menimbang bahwa sebelum dilakukan eksekusi pengosongan telah dilakukan constatering atau pencocokan terhadap letak dan batas objek yang akan dieksekusi sebagaimana tertuang dalam berita acara constatering tanggal 12 September 2024 yang pelaksanaannya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 September 2024. Menimbang bahwa oleh karena pemohon eksekusi tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan. Mengingat akan pasal 195 ayat 1 HIR dan pasal 206 ayat 1 RBG serta ketentuan hukum lain dari undang-undang yang bersangkutan, menetapkan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau jika berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 orang saksi yang cakap dan dewasa untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak guna usaha nomor 16 tahun 1997 dengan gambar situasi nomor 9 dan 10/1974 tertanggal 20 Maret 1974 seluas 4.984,41 hektar merupakan aset milik PT PN 7. Kemudian diserahkan kepada pemohon eksekusi melalui kuasanya jika perlu dengan bantuan alat negara. Demikian ditetapkan di Kalianda tanggal 20 Desember 2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda kelas 1B ditandatangani Arizal Anwar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian penetapan eksekusinya. Terhadap putusan eksekusi yang telah selesai sesuai hukum, seluruh penghuni lahan tersebut harus meninggalkan lokasi tanpa syarat. Namun demikian, dengan pertimbangan kemanusiaan, pihak PT PN 1 Regional 7 masih memberikan tenggat waktu selama 7 hari setelah pembacaan eksekusi real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan dan kita bersyukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa melaksanakan eksekusi lahan 75 hektar di kebun Rejosari yang merupakan salah satu aset dari PT PN dalam wilayah PT PN 1 Regional 7 yang tentu kami dari SPPN 7 sangat mendukung eksekusi ini karena ini adalah lahan yang menjadi tempat mata pencarian para karyawan. Ini adalah privasi para karyawan dan tentu menjadi harapan kita semua ini kembali kepada PT PN bisa kita kelola dan kita upayakan dengan baik. Terlebih ini sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Dan kemudian kita juga bisa menyaksikan bahwa pada hari ini eksekusi dilaksanakan dengan sangat humanis, di mana kita dari perusahaan banyak yang memberikan toleransi dan kemudahan kepada warga yang ada. Mereka yang sukarela untuk rumahnya dibongkar, kita fasilitasi dengan tukang untuk membongkarnya sehingga masih banyak material-material yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita juga bantu alat angkutnya, juga kemudian perusahaan juga menyediakan gudang untuk penampungan sementara material-material yang telah terkumpulkan. Dan bahkan bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, untuk sementara juga dibantu dengan bantuan sewa rumah. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting bahwa PT PN mengedepankan kemanusiaan di dalam melakukan eksekusi. Dan harapan kita ini juga
bisa berjalan dengan baik, dan kami himbau kepada masyarakat yang belum menyerahkan diri untuk segera secara sadar mengembalikan aset lahan ini kepada PTPN.